saya Fadli, tentu jadi selebritas yang selebriti dan berita. Ini luar biasa ya. Panas sekali ya Panas berita-berita hari banget. ini. Seminggu lebih udah kasus ini kayaknya udah membuat seluruh rakyat Indonesia itu jadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa sih? Iya. Bagaimana permasalahannya? Nah, daripada kita bingung bertanya-tanya, ada seseorang yang bisa kita tanya-tanya langsung nih, Fadli. Betul banget. Dan mungkin untuk yang di rumah juga, ini adalah sebenarnya wawancara yang pertama kali eksklusif di Selebritas Siang. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya ada melihat wajah beliau ini di mana-mana, itu belum. bohong. Itu bohong. Itu bohong karena Iya. Selebrita Siang yang pertama kali. Ini Oke, dia, yuk, langsung aja kita yuk. lihat Kita sambut di sebelah kita ada bintang tamu kita Elma Theana. Sabar Elma, ini kalau lihat tadi kan tayangan di awal ini kan kayaknya, waduh, kayaknya Elma langsung trauma gitu kayaknya. Fat, gue kayak trauma deh, Fat, ngeliat tayangan-tayangan kayak gitu nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak nih. Yang pertama nih, kadang-kadang di rumah kan juga perlu tahu. Elma karena dulu kan sempat berada di sana juga ya. Yang membuat Elma dulu itu kok tertarik tiba-tiba kok masuk ke sana tuh ada apa ya? Iya, ada Kenapa apa? kok bisa Dan kok tiba-tiba tiba-tiba memilih? bisa memilih ke sana gitu loh. Ya, jadi awalnya itu pertama kali tuh karena kasus perceraian. Hmm. Jadi kan aku memang shock banget dan stres banget. Jadi lagi down-downnya tuh ya. Down-downnya, mestinya kan kita ke keluarga ya. Tapi waktu itu memang keluarga juga sempet menyerang aku semuanya. Jadi pada saat posisi lagi Ternyata lagi Garot nggak ini enak, tuh malah keluarga menaungi gitu iya, ya. benar. Akhirnya memang pada saat itu Ala yang pertama kali merangkul saya. Oke, tadi sempat kita coba menyimak pembicaraan dari Rensi juga tadi kan. Yes, yeah. Rensi katanya dulu pertama kali di sana kayaknya nggak ada pengajian-pengajian, nggak ada yang ritual-ritual agama-agama Islam gitu. Kok tiba-tiba kok jadi ada ritual dan ada padepokan? Awalnya nggak ada katanya. Iya memang kalau menurut Rensi ya, dulu tuh nggak ada sebenarnya kayak gitu-gitu di zamannya dia. Gitu. Kenapa pas sekarang di zamannya aku tuh ada. Ya, Apa mau manfaat? Wah, Elma Theana nih kebetulan nih bisa dipublikasi, bikin pondok deh gitu kan gitu ya. Pas aku pertama kali dirangkul sama beliau itu ya sebenarnya lebih kepada dialog gitu ya. Betul. Jadi itu bisa menenteramkan hati saya pada saat itu. Jadi Betul. hanya dialog-dialog, tidak ada ritual-ritual yang Nggak seperti ada, diomongin nggak sekarang. ada. Betul. Jadi intinya tuh pertama kali memang dia merangkul sebagai seorang kakak kepada adik. Oke. Jadi Oke. akhirnya membuat saya nyaman di sana. Oke. Oke, Terus oke. mulailah dengan saya belajar ngaji gitu. Itu ada gurunya. Ada Tapi gurunya. memang bener ngaji ya. Ada gurunya. Oke. Jadi misalnya sholat subuh berjamaah itu sama keluarga gitu ya. Terus saya diajarin ngaji. Terus beliau juga sempat ngajarin gitu Oke. kan, ngajarin gitu. Pokoknya selama saya ada di sana waktu awal itu memang ada Oke. pengajian. Kita lah, langsung gitu. deh ya, kita lari ke penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama di sana itu kan banyak Yes. banget ya. Kalau kemarin kita dengar kan ada istilah asmat, asap nikmat gitu loh. Ini asmat, asap nikmat ini sebenarnya apa sih? Jadi gini, memang sih Nih dari teman-teman dari Parvi 1956 nanyain semua nih. Ini asmat, asap nikmat, katanya apa tuh katanya gitu ya kan. jadi beliau ini di samping bisa kita berkonsultasi Iya. ya, beliau juga ngomong bahwa dia tuh ada ilmunya Oh. gitu. Jadi itu ada Gatot ini maksudnya Iya, beliau ini dia, ya. dia Oke. punya ilmu di mana dia itu bisa membuka gerbang kegaiban lah gitu cerita. Terus aku kan juga bingung maksudnya emang apa hubungannya buat kita gitu. Jadi ada ayat-ayat yang ada yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada Allah. Nah, berdasarkan itu maksudnya supaya kita manusia dan jin ini bisa berkolaborasi dalam berpikir, dalam pokoknya saling memberikan iya, gitu. iya. Jadi Alasannya seperti itu. asmat ini yang sebenarnya dibilangnya aspat itu kan ya. Iya, Asmat Itu apa sih? ini Jenis apa sih makanan sebenarnya? jin katanya atau Iya, gimana? aku bertanya maksudnya kenapa sih kita harus makan makanan jin itu gitu ya, maksudnya supaya kita diperkenalkan lah untuk kayak itu tadi, jadi sama-sama beribadahnya gitu loh ya, namanya juga kan maklum ya aku nih dibilang ya mungkin pada saat itu aku kurang kuat agamanya, kurang kuat pendidikan ininya, orang bodoh lah ya, memang saya orang bodoh gitu yang akhirnya percaya gitu kan gitu ya, akhirnya memang aspat itu bukan sesuatu yang dirahasiakan di sana. Jadi seperti kayak misalnya kalau orang pintar katanya ada dupa, ada yang dibahas sesuatu yang dibakar-bakar. Asmat ini sesuatu yang dibakar itu berupa Memang narkoba itu. Narkoba itu sabu Si itu. sabu. Kalau kata Rensi tadi kalau orang yang tahu sabu itu sebenarnya sabu Ya, gitu loh. aku kan nggak ngerti apa. Cuma dibilangnya itu maksudnya aspat gitu, aspat. Kalau kemarin Reza itu nggak ngerti, nggak bisa ngomong aspat jadi asmat gitu, asap nikmat katanya gitu loh. Asmat. jadi maksudnya bukan
bukan hal yang dirahasiakan lah. Nah, jadi memang diperkenalkan sama kita-kita gitu loh. Nah, ini ada pertanyaan yang paling penting nih ya, mungkin juga ditanyakan juga oleh teman-teman semua nih. Katanya nih, semua wanita yang masuk ke sana itu harus menikah dulu sama Agathon. Bener nggak sih? Jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu. Sabar nih, buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi dan klarifikasi semuanya sama Elma Tiana di sini. Tetap di Selebritas Siang. Oke pemirsa, kembali lagi di Selebritas Siang dan sini udah ada Elma Tiana. Oke Fadli, ini kita Betul. mau nanya apa lagi sih Fadli? Selanjutnya nih kan semua orang yang masuk di sana itu rata-rata kan akhirnya nggak punya pekerjaan ya kan, buat Elma, buat Reza sendiri juga nggak ada pekerjaan di luar lagi, kalau boleh dibilang akhirnya cuma menghabiskan apa yang ada aja kan. Nah ini apa yang bisa memutuskan Elma bisa keluar dari situ, dari Padepokan maksudnya? Iya, memang sih kalau saya bertemu dengan seseorang yang melihat saya nggak normal waktu itu, ya kan, memang akhirnya saya dibantu lah sama orang itu gitu. Akhirnya saya seperti kayak orang sadar gitu, kayak orang bangun dari mimpi gitu kan. Terus saya flashback. Akhirnya saya merasa oh iya kayaknya bukan jalan saya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah pergi dari sana tanpa izin gitu loh. Jadi pergi aja. Oh jadi meninggalkan Padepokan itu tanpa izin dengan? Tanpa izin, jadi saya pergi Dengan aja. kepergian Elma sendiri dari Padepokan sendiri, ada nggak maksudnya gangguan-gangguan gitu kan? Apalagi kan pergi tanpa pamit ibaratnya gitu ya. Ada nggak misalnya ya hal-hal apalah yang Ya. goib, yang apa gitu Ya, lah yang... Yang itu juga yang kalau misalnya harus mau keluar harus yang ada di situ menikah dulu, itu gimana tuh tadi tuh? Oh, itu mah tergantung dari masing-masing ya. Oh, gitu. Masing-masing pribadinya gitu. Kalau emang masih banyak perempuan-perempuan yang datang ke sana. Ada juga yang suami istri, gitu. Ada juga yang sendiri. Itu balik lagi ke pribadinya Nah, lah. pada saat keluar tadi, ada nggak gangguan-gangguan spiritual tadi yang dibilang olah-olah Ya, itu? kalau aku sih lebih ke positif aja deh. Gitu. Nggak ada ya? Bismillah, menyerahkan semua sama Allah gitu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu ya? Iya, Memang sih benar. akhirnya yang menyadarkan saya juga ada guru juga yang membawa saya ke solusi Quran. Jadi dia kita bedah semua Quran dengan permasalahan yang saya hadapi. Masya Akhirnya Allah, ya. akhirnya otak ibarat kata tuh kita berpikirnya jadi jernih. Mindsetnya juga jadi bener ya. Yang Tapi kenapa nggak ngajak Reza keluar juga pada saat itu? Ya memang kapasitas keyakinan saya dengan kapasitas keyakinan Reza agak berbeda. Tapi memang susah Fadli, maksudnya kan di sini posisinya susah kalau kita ngajak-ngajak orang Bener. gitu. Apa yang bikin berbeda sih? Apa yang bikin berbeda ya kapasitasnya? karena kalau saya lihat tipenya tuh Teteh tuh yang bener-bener tuh yakinnya mungkin 100% lah. Gitu. Kalau saya mungkin masih 70 ya? 70 lah. Gitu. Makanya saya nggak berani, saya lebih kepada memilih ya udahlah menyelamatkan diri sendiri dulu. Tapi kan banyak juga keluarganya Reza yang menyalahkan Elma loh. Iya, ini perlu dijelaskan bahwa saya bukan orang yang mengajak Reza datang ke sana, tapi memperkenalkan waktu itu iya, karena berdasarkan ada temennya Teteh waktu itu minta, Elma aku minta dikenalin dong sama guru spiritualnya gitu. Ya udah aku kenalin di Jakarta. Nah setelah dikenalkan ke Jakarta, tanpa sepengetahuan aku tiba-tiba Reza datang sendiri ke Sukabumi gitu loh. Jadi aku tuh nggak tahu. Waktu itu kan masalah kasusnya Reza hilang ya, masalah hilang di mana di bandara gitu kan, itu heboh juga. Betul. Gitu. Aku nggak tahu sama sekali kalau Teteh ada di sana gitu kan. Saya sempat waktu itu berantem maksudnya sama mau pilih saya atau mau pilih Reza. Saya nggak suka kalau Reza ada di sini karena Reza tuh lagi heboh, lagi dicari, lagi ada polisi apa segala macam. Saya nggak mau tempat saya terganggu. Sempat saya jelaskan seperti itu. Tapi karena Reza waktu itu lagi memerlukan pertolongan, dalam arti kata dia lagi stres apa ya, akhirnya ya sudahlah saya mengalah aja. Nah dari situlah lebih intensif lah. Mungkin kalau saya 9 tahun itu saya hanya 3 bulan intensif. Oke. Selebihnya saya bolak-balik aja. Oke, ini Oke. selanjutnya dia ada pertanyaan lagi yang juga nggak kalah menarik. Pertanyaan mewakili orang-orang yang ada di luar sana nih. Apa benar Reza itu sudah menikah secara siri dengan AA Brajamusti? Hah? Pengen tahu nggak? Jangan kemana-mana, tetap di Selebritas Siang. Oke pemirsa, dan kembali
kembali lagi nih di Selebritas. Siang Di masih Selebritas ada. Siang, bener. Elma Tiara juga di sini. Ola tadi mau nanya yang masalah Jadi perkawinan gimana sih? Gimana, bener atau enggak sudah nikah? Aduh, kalau itu aku nggak ngerti ya. Itu biar Teresa aja, si Teteh aja yang menjawab. Hanya dia yang Tuhan yang tahu lah. Oh, gitu. oke, Tapi oke. Jujur nih ya, aku mau nanya lagi loh. Eh. Kalau misalnya Alma sendiri pernah nggak mau dinikahin? Waduh. No comment. Oke, sekarang gini, ini yang paling penting dari semuanya. Pasti pada saat Elma sedang terpuruk di permasalahan itu, Iya. kan Elma juga punya anak, ya kan? Nah, ini bagaimana perasaan anaknya Elma dan bagaimana nih selama pada saat Elma di sana, siapa yang ngurus? Aduh, kalau ngomongin anak sedih tahu. Coba ceritain dulu dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kita kan perlu tahu juga semuanya. Iya, namanya kita kan juga lagi terlena waktu itu ya. Saya memang ninggalin anak saya gitu lama, dari usianya dia mungkin 4 tahun sampai berapa tahun. Anak saya tuh cuma sampai membantu sama suster gitu. Ya sekarang memang penyesalan yang luar biasa dan pelajaran yang bisa saya ambil hikmahnya gitu. Ya anggaplah itu kebodohan saya di masa yang lalu ya. Tapi gini maksudnya, pada saat itu pasti kan anak ini kan pasti bertanya gitu, Mama kemana? Ya justru ini sebenarnya mengganggu saya juga karena itu kan udah kisah 5 tahun yang lalu. Ternyata saya harus kembali lagi ke sini untuk mengulang yang sudah saya lupain. Iya. Jadi sebenarnya saya udah nggak mau ikutan masalah ini karena saya merasa udah lebih tenang, udah lebih. Ya udah bahagia dengan kondisi dan sekarang Iya, seperti ini ya. Tapi yang namanya kehidupan itu diberi itu pelajaran sebenarnya, pelajaran hidup. Jadi ya aku bilang sih nggak usah disesalin ya Fadli. Ya kan udah lewat. Iya. Sekarang kan yang penting Elma yang sekarang. Tapi gitu. sekarang anak-anak gimana? Iya anak-anak justru saya jadi lebih dekat sama anak saya. Alhamdulillah. Dan menggantikan dulu yang saya tinggalin. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya, alhamdulillah semenjak anak saya jadi lebih mandiri. Jadi nggak menjadi anak yang manja setelah saya tinggalin. Menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang soleh. Nah, saya bersyukur gitu. Tapi sering nggak dia ngomong sama mamanya, Mama gitu? Apa mungkin menasihati mamanya atau mungkin ada sedikit komplain sama mamanya? Ya mungkin karena dia masih kecil, masih belum mengerti gitu. Jadi apa namanya, masih ya nggak komplain yang gimana. Cuma saya aja yang merasa bersalah kepada anak saya. Sementara kan kalau anak-anak itu kan 1 sampai 6 tahun tuh harusnya sama kita. Betul. Gitu kan. Nanti setelah SMP baru dia bisa dewasa, baru kita bisa tinggal. Oke, kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang diambil oleh Helma Ya, sendiri, jadi apa nih? Ini saran masukan ketika kita rapuh, ketika kita tidak punya siapa-siapa, memang keluarga yang paling penting harus merangkul kita. Jangan sampai kita lari ke tempat-tempat yang salah. Dan kalau kita mencari guru, jangan terlena dengan karomahnya, dengan dia bisa ini, tapi kita lihat apakah yang diajarkannya itu mendekatkan kita kepada Allah, apakah yang diajarkan itu sesuai dengan akhlak dan pribadinya. Memang waktu itu ketutup sekali, kayak saya melihat tapi akhirnya kayak ya sudahlah gitu loh. Saya banyak melihat tapi ya sudahlah gitu, kayak nurut-nurut aja gitu. Jadi Kayak nggak semuanya bisa. kayak ketutup Ditutup ya, aja ditutup gitu gitu ya. ya. Jadi kayak yang nggak berdaya gitu pada saat itu gitu kan. Nah, ini kalau kita bicara masalah momen yang hilang sama keluarga ini kan pasti banyak banget kan. Apa sih usaha-usaha Elma selain tadi coba merangkul anak-anak lebih dekat lagi sama anak-anak ini untuk Iya. menggantikan momen-momen yang hilang itu tadi? Iya, saya kalau hari-hari libur saya banyak ngajak anak-anak untuk nonton atau makan gitu kan. Jadi sekarang ini saya lebih Sekarang banyak. umur anak berapa? Udah mau 17. Oh mau 17 ya. Luar biasa ya, Pastinya Masya juga Allah. udah lebih mature ya menanggapi ini semua ya, lebih dewasa. Ya, memang semua pasti ada hikmahnya, pelajaran diambil. Anak juga makin tegar, tadi Elma bilang. Anak juga semakin mandiri. Tapi ini juga pelajaran buat yang lain semua ya. Mungkin tadi yang disampaikan Elma itu bicara masalah hikmah yang diambil. Kalau bicara masalah guru, kalau bisa jangan cuma terpesona dengan apa yang dia bisa, apa yang dia perlihatkan di luarnya saja gitu Saya ya. kan termasuk orang yang sensitif ya, kalau melihat misalnya komen-komen orang itu, ya sedih juga gitu. 9 tahun di sana ngapain aja, pasti begini gitu. Aduh, mereka semua nggak tahu gitu kan. Berkata apa yang dialami. Saya tuh 9 tahun tuh nggak netap full di sana. Jadi ntar kalau misalnya saya ada waktu seminggu sekali datang gitu kan. Kalau boleh tahu sebenarnya di sana 9 tahun itu kan bukan waktu yang pendek, Mak. Iya, benar. Maksudnya apa aja sih yang dilakuin di sana selama 9 tahun sampai lupa keluarga, sampai lupa anak. Anak itu sangat luar biasa loh. Maksudnya itu kan kalau sampai ibu sampai
bisa dibikin lupa sama anak itu apa sih Iya, yang dibikin di sana terlena, itu terlena. terlena? Apa mungkin karena aspat itu tadi gitu? Ya mungkin kali ya, memang waktu itu kalau saya diarahkannya belajar. Jadi saya semenjak saya di tempatnya di sana itu 9 tahun, saya punya buku. Itu buku yang saya tulis sendiri gitu. Ya mungkin karena pengaruh aspek itu tadi kali ya. Jadi saya tuh punya suatu tulisan yang selama saya di sana tuh saya menulis, banyak sekali saya menulis gitu kan. Tapi walaupun saya merasa biarin deh orang mau kata ngomong jelek apa, tapi yang saya rasain pada saat itu saya menjadi lebih baik. Saya juga alhamdulillah pakai kerudung juga di sana gitu kan, maksudnya saya dapat hidayah juga di sana gitu kan. Saya berpikir gitu, nggak taunya adik-adik saya pada marah gitu. Iya, oke lu jadi pinter ceramah, lu jadi pinter nulis, jadi pinter apa. Tapi lu bener nggak yang lu lakuin buat sama keluarga lu gitu, kata Nah, adik-adik oke. saya. Nih, selanjutnya nanti nih. Saya juga pernah dengar ada banyak hal-hal mistis yang dialami oleh Elma selama ada di sana dan keluar dari sana nih. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Selebritas Siang. Oke, selebritas yang masih kembali lagi nih. Ini ada Elma Thena masih dan gimana nih ya? Aku Cerita mau hal-hal tahu mistis dong. tadi itu loh. Hal-hal mistis apa sih yang pernah terjadi nih selama di situ ataupun setelah di situ? Yang bikin Elma jadi takut. Iya. Ya sekarang sih saya lebih hati-hati ya, karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik yang stuck, bukan apa ya, maksudnya ya saya tetap minta perlindungan sama Allah, minta didoain teman-teman, karena ya itu tadi saya merasa saya udah lebih nyaman, lebih apa, ada perasaan takut salah ngomong atau gimana. Ya walaupun saya misalnya ada kejadian-kejadian yang bagaimana, saya tetap ya berprasangka baik aja lah gitu. Saya juga nggak mau suuzon gitu kan. Yang Minta penting- didoain dong sama teman-teman Ustadz segala macam nih minta mumpung lagi nonton. doanya, semoga saya sehat, Amin. semoga saya tidak Terjerumus lagi tidak terjerumus dalam hal yang lagi, tidak gitu minta ya. doanya Dan supaya, nggak ada yang aneh-aneh ya, lebih istiqomah lah gitu. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. dibentengi ya. Dibentengin gitu. Dari hal-hal yang mistis dan gaib, yang enggak lah, yang aneh-aneh lah intinya gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan lah sama-sama kita doain ya, mudah-mudahan Elma ini menjadi ibu yang jadi lebih baik lagi, Amin, dan ini juga amin, jadi insya pelajaran Allah. buat semuanya bahwa memang nggak mudah untuk menghindari hal-hal seperti ini, tapi emang mengambil keputusan untuk keluar dari sana itu sangat luar biasa. Karena Kita buat saya acungi 5 jempol. tahun setelah keluar dari sana kan sudah 5 tahun ya. Jadi itu sebenarnya banyak trauma-trauma yang saya alamin pada saat itu. Jadi Oke. saya bangkit ini juga bukan berarti bangkit yang bagaimana, tetap ada perjuangannya dan prosesnya berat. Saya harus bermulai dari nol lagi. Kalau boleh jujur, ada nggak merasa teror gitu, yang diteror mungkin Elma? Ya walau alam ya, saya berprasangka baik aja lah gitu. Telepon-telepon nggak ada? Nggak ada sih kalau telepon-telepon, tapi rasa-rasanya yang gaib-gaib. Bau-bau ya. bunga gitu tiba-tiba ya, terornya jadi kayak gitu ya, serem Ya, banget. pokoknya jangan Astagfirullahaladzim. Baik lah ya Sampai baik-baik Allah. aja. Ya mudahan Elma dan sekeluarga dilindungi.